Selamat berjumpa pada pelajaran yang ke-25 buku katekisasi masa kini. Mari kita belajar tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus memimpin kita untuk bertekun dalam pembacaan firman Tuhan. Sesudah Roh Kudus berdiam dalam hidup orang-orang percaya pada hari Pentakosta, mereka mau mendengar ajaran Rasul-Rasul, Kisah Rasul 2 ayat yang ke-42. Kalau kita didiami oleh Roh Kudus, kita juga ingin selalu mengetahui apa yang diajarkan Allah kepada manusia. Itu berarti setiap hari kita mau dengan sungguh-sungguh membaca dan mempelajari Alkitab. Bagi kita sekarang ini, Allah memperkenalkan dirinya melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. Justru kita wajib meneliti Alkitab guna mengetahui segala sesuatu yang dinyatakan Allah kepada kita, dan guna mengetahui apa yang diinginkannya bagi kita dan dari kita. Kalau Anda belum membaca Alkitab secara teratur, simaklah kembali pelajaran yang keempat. Roh Kudus memimpin kita bertekun dalam doa. Orang yang menjadi percaya pada hari Pentakosta bertekun dalam doa, Kisah Rasul 2 ayat yang ke-42. Kita sudah mempelajari ajaran Yesus mengenai doa pada pelajaran yang ke-16. Doa merupakan alat kita berkomunikasi dengan Allah. Karena kita telah diselamatkan oleh Yesus, maka kita sudah menjadi anak-anak Allah. Jalan sudah terbuka bagi kita untuk datang kepada Allah yang Maha Kuasa, seperti seorang anak datang kepada ayah duniawinya. Efesus 2:18, Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan ke-22. Allah hendak memberikan kepada anak-anaknya segala sesuatu yang mereka butuhkan, bahkan lebih daripada mereka yang pikirkan atau bayangkan. Roma 8:32, Efesus 3 ayat ke-20. Tapi banyak anak tidak menerima apa-apa karena tidak datang untuk berdoa kepada Bapa di surga. Yakobus 4 ayat 2 sampai dengan ke-3. Doa merupakan senjata bagaimana kita dapat melawan penggoda dan berperan serta dalam perjuangan orang lain dan pemberitaan Injil. Matius 26 ayat ke-41 dan Efesus 6 ayat 18 sampai ke-20 dan Filipi 1 ayat yang ke-19. Bagaimana kita berdoa? Kita berdoa kepada Allah Bapa. Sebelum berdoa, baiklah kita berdiam diri, merenungkan siapakah Allah yang akan kita menghadap. Mengingat bahwa tujuan utama dari doa kita adalah kemuliaan Allah. Kita tidak datang kepada Allah seperti orang datang ke toko dengan daftar belanja. Tetapi kita berdoa untuk bersekutu dengan Bapa yang kekasih. Yang pertama, doa kita melalui dengan memuji Tuhan. Dengan pembaca Alkitab dan renungan, kita sudah mempunyai pokok-pokok doa dan memuliakan Allah, untuk memuliakan Allah. Sebab apa kita memuliakan nama Allah? Sebabnya adalah yang pertama, sifat Allah sendiri, Maha Kasih, Maha Kuasa, setia, dan lain-lain. Yang kedua, karya Allah dalam penyelamatan, pengaturan dunia, dan lain-lain. Yang berikut adalah berkat Allah kepada kita, yaitu penghiburan, penyertaan, dan lain-lain. Kemudian kemuliaan Injil, bagaimana Allah berkenan menyelamatkan manusia dalam Yesus Kristus. Yang kedua, kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah. Dengan memuliakan Tuhan dan merenungkan semua berkat-Nya, kita merendahkan diri di hadapan-Nya. Kita mengingat bahwa Dia adalah Allah yang kudus dan kita adalah manusia berdosa. Kita mau mengakui dosa-dosa kita kepada-Nya, karena Dia sendiri telah berjanji mengindahkannya, bahwa jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni. Halaman berikutnya, segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Kita mengakui dosa kita dengan keyakinan bahwa Kristus telah mati untuk pengampunan semua dosa kita, dan bahwa kita telah menjadi anak-anak Allah oleh anugerah-Nya. Yesus adalah perantara kepada Bapa bagi kita. 1 Yohanes 2 ayat yang pertama. Dosa-dosa yang kita akui antara lain adalah dosa perbuatan kita, pelanggaran kita atas perintah Tuhan, kesalahan kita kepada sesama kita, dan lain-lain. Yang kedua, dosa perkataan kita, dusta, marah, hujatan, dan lain-lain. Yang berikut, dosa pikiran kita, keinginan yang salah, pikiran yang kotor, kesombongan, dan lain-lain. Berikut adalah dosa kelalaian kita, tidak menyatakan kasih, tidak berterima kasih kepada Allah, tidak mengambil kesempatan bersaksi, dan lain-lain. Yang berikut, dosa orang lain yang kita dukung. Lihat Yeremia 6 ayat 5,
Nehemia, Yesaya 6 ayat yang kelima, Nehemia 9 ayat 6 sampai dengan ke-37, Daniel 9 ayat 4 sampai dengan ke-19. Dalam doa pengakuan kita menguji diri kita sendiri dan menanyakan bagaimana kita sesat dari jalan Tuhan. Kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk menguatkan kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Yang ketiga, kita berterima kasih kepada Tuhan. Doa bukan hanya jalan untuk menyampaikan permintaan kita kepada Allah. Dengan doa kita juga berterima kasih kepada Tuhan karena doa yang dikabulkan dan berkat-berkat yang diberikan Allah kepada kita. Filipi 4 ayat ke-6, 1 Timotius 2 ayat yang pertama. Adalah perlu mencatat doa kita yang sudah dikabulkan untuk kita nyatakan wujud syukur kita kepada Bapa. Kita juga tak boleh lupa untuk berterima kasih atas berkat-berkat biasa seperti kesehatan, makanan, pendidikan, perkawanan, maupun hiburan. Yang keempat, kita sampaikan permintaan kita kepada Tuhan dalam bentuk doa syafaat. Menyampaikan permintaan kita dalam doa kepada Tuhan, kita harus benar-benar ingat bahwa bukan kehendak kita yang harus jadi, tapi kehendak Tuhan. Matius 26 ayat yang ke-39. Tujuan doa adalah supaya Tuhan dipermuliakan. Karena itu, kita harus belajar untuk mengetahui kehendak Allah. Kita dapat berpegang pada janji-janji Tuhan yang dinyatakannya dalam firman-Nya. Kita akan menjadi peka terhadap dorongan Roh Kudus tentang apa yang perlu kita doakan. Bandingkan Roma 8 ayat 26 dan 27. Doa kita akan lebih baik kalau kita mendaftarkan hal-hal yang perlu kita doakan. Misalkan perihal keluarga, kebutuhan keluarga, anggota keluarga yang belum menerima Kristus menjadi juru selamatnya, gereja, pendeta, majelis, pelayanan firman, pemuda, sekolah minggu, dan lain-lain. Kemudian berdoa buat negara, buat kedamaian, keadilan, pemerintah, pejabat negara, pembangunan, dan lain-lain. Mendoakan orang lain yang sakit, yang berduka cita, yang menghadapi kesulitan, dan lain-lain adalah sangat baik. Mendoakan orang-orang tertentu yang kita kenal, yang berada dalam keadaan seperti itu. Kalau doa terlalu umum, misalkan Tuhan menyembuhkan semua orang sakit, kita tidak akan melihat doa kita dikabulkannya. Pemberitaan Injil. Orang yang mendengar Injil dari kita, pemberitaan Injil di gereja, di daerah lain, di negeri lain, kalau bisa ada halaman berikut, beberapa orang ataupun organisasi yang kita sponsori dalam doa. Jika kita membuat daftar doa, janganlah sekali-kali terikat pada daftar itu, sehingga kita menutup diri terhadap pimpinan Roh Kudus. Meneliti daftar doa untuk mengetahui permohonan doa yang mana kita sudah dijawab adalah perlu, terutama untuk berterima kasih. Karenanya, kalau doa kita tidak langsung dikabulkan, baiklah memohonkannya beberapa kali, kecuali timbul keyakinan bahwa doa tersebut di luar kehendak Allah. Bandingkan Lukas 11 ayat 5 sampai dengan ke-10, pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan ke-8. Kita wajib mendoakan kebutuhan-kebutuhan pribadi kita, tapi janganlah lupa mendoakan orang lain. Yang kelima, menutup doa dengan memuliakan nama Tuhan, dengan mengingat bahwa kita boleh berdoa dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Janganlah mengakhiri doa dengan pikiran kemanusiaan dan keperluan pribadi. Dalam doa kita bersekutu dengan Allah, justru kita merenungkan kembali kepada siapa kita berdoa. Dalam doa janganlah kita selalu menjadi pihak yang berbicara. Kita harus belajar untuk mendengar suara Tuhan sendiri. Yang keenam, amin adalah kata terakhir di dalam doa. Kata amin berasal dari bahasa Ibrani yang berarti sesungguhnya, dan menyatakan bahwa doa yang kita ucapkan memang adalah kerinduan hati kita. Dalam Alkitab, kata amin sering dipakai khususnya untuk menanggapi doa orang lain. Marilah kita juga membiasakan diri untuk mengaminkan setiap doa yang kita ucapkan atau yang kita dengar. Untuk belajar berdoa, kita dapat memakai mazmur-mazmur doa dan doa Rasul Paulus seperti Efesus 1 ayat 15 sampai 23, Efesus 3 ayat 14 sampai ke 21. Kita bukan hanya boleh berdoa seorang diri, tapi kita dituntut berdoa dalam persekutuan dengan orang Kristen lain dengan mengingat janji Yesus dalam Matius 18 ayat 19 sampai ke 20. Demikianlah pelajaran ke-25. Kita masuk dalam pelajaran yang ke-26. Tetap semangat sampai selesai. Shalom.